Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Takhta Santo Petrus Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di atas batu karang pengakuan iman Rasul Petrus, Engkau meneguhkan iman kami. Semoga di tengah guncangan badai kehidupan duniawi, Engkau senantiasa memelihara kami, sehingga kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk menghormati Santo Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja yang mempunyai kuasa rohani atas segenap anggota gereja dan semua gereja setempat, hari ini kita merayakan pesta Takhta Santo Petrus. Dengan merayakan pesta Takhta Santo Petrus, kita diajak untuk merayakan martabat kepausan. Takhta biasanya disebut katedra, tempat duduk bagi uskup untuk melayani, mempersatukan, dan mengajar umat Allah di keuskupannya. Karena itu kita mengenal gereja katedral, yakni bangunan gereja di mana terdapat kursi atau takhta uskup setempat. Uskup adalah pemersatu dan pelindung seluruh gereja lokal atau keuskupannya. Paus adalah uskup di Roma. Ketika ia duduk di takhtanya, ia juga melayani
mengajar dan mempersatukan seluruh gereja universal. Paus adalah Servus Servorum Dei, hamba dari para hamba Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sosok Santo Petrus menjadi sangat penting pada hari ini. Dialah sosok yang mengaku Yesus dengan berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ia sendiri menyerahkan kuasanya kepada Petrus untuk menjadi gembala. Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kunci kerajaan surga dan kuasa mengampuni dosa juga diberikan kepada Petrus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kuasa yang diberikan Yesus kepada Petrus dan kepada gereja akhirnya terungkap dengan kata-kata Yesus sendiri. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Dengan kuasa ini, maka gereja memiliki kuasa untuk memberikan pengampunan dosa kepada umatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sering ada umat yang bertanya kepada saya, "Pastor, kira-kira gereja manakah yang didirikan langsung oleh Yesus Kristus sendiri?" Maka melalui bacaan Injil pada hari ini menjadi sangat jelas bahwa gereja yang langsung didirikan oleh Yesus Kristus atas pengakuan iman para rasul yang diwakili oleh pengakuan iman dari Rasul Petrus adalah gereja Katolik. Kenapa? Karena gereja Katolik adalah gereja yang didirikan atas pengakuan iman dari para rasul yang diwakili oleh Santo Petrus. Nah, Santo Petrus inilah yang nantinya akan menjadi paus pertama dalam gereja Katolik. Maka tidak heranlah kalau pada hari ini kita merayakan pesta takhta Santo Petrus Rasul. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus, anggota persekutuan gereja Katolik yang kudus, gereja yang satu-satunya didirikan oleh Kristus atas dasar pengakuan iman para rasul, kita diajak untuk semakin menghidupi apa yang diajarkan oleh gereja kepada kita. Karena apa yang diajarkan oleh gereja kepada kita, itulah warisan langsung dari Yesus Kristus yang diberikan kepada para rasul untuk kemudian diteruskan dan dijaga oleh para rasul di sepanjang zaman. Maka mari kita sebagai umat Katolik yang hari ini merayakan pesta takhta Santo Petrus Rasul, sungguh-sungguh menghayati, melaksanakan, menghidupi apa yang telah diajarkan oleh gereja kepada kita. Semoga hidup kekatolikan kita tidak hanya terbatas pada kata-kata, tidak hanya terbatas pada bibir, tapi sungguh-sungguh kita laksanakan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.